Pemerintah terus mendorong agar program pendaftaran tanah dan digitalisasi layanan pertanahan dipercepat agar dapat mengatasi berbagai persoalan termasuk mafia tanah. Lalu bagaimana peran pejabat pembuat akta tanah dalam menghadapi digitalisasi, pelayanan dan juga percepatan layanan pendaftaran tanah? Kami akan membahasnya pagi hari ini bersama Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bapak Hapendi Harahap, yang sudah tersambung bersama kami secara virtual. Selamat pagi, salam sehat selalu Pak Hapendi. Selamat pagi juga Pak Anggi, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, pemirsa TVRI dimanapun berada. Ya Pak Hapendi, dalam hal ini juga pemerintah bersama Kementerian ATR PBN terus mendorong dan juga menggalakkan percepatan layanan pertanahan juga termasuk digitalisasi pelayanan. Nah, lalu bagaimana kesiapan PPAT dalam merespon hal ini Pak? Terima kasih Pak Anggi. Sebelum saya menjawab ke sana, saya perlu sampaikan bahwa digitalisasi pelayanan pertanahan ini dimulai tahun 2019 dengan keluarnya Peraturan Menteri ATR nomor 9 tahun 2019. Nah, artinya sudah 2 tahun berjalan digitalisasi pelayanan pendaftaran pertanahan ini. Kami semua PPAT di seluruh Indonesia tentu sangat menyambut gembira dan bangga bahwa pelayanan pertanahan di Indonesia sudah dilakukan secara digital. Begitu, Pak Anggi. Baik Pak Hapendi, selain itu juga selama berlangsungnya semenjak tahun 2019 yang juga terus digalakkan oleh pemerintah, apa saja sampai dengan saat ini Pak kendala yang dihadapi? Terima kasih Pak Anggi, Bapak Ibu sekalian. Kendala saat ini terutama adalah bahwa sertifikat yang dipegang oleh masyarakat masih manual, masih analog, sehingga dalam pelayanan digitalisasi ini belum bisa dilakukan secara maksimal. Nah, oleh karena itu kita berharap pemerintah segera melakukan sertifikasi elektronik terhadap seluruh sertifikat-sertifikat yang ada di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pelayanan pendaftaran bisa lebih maksimal, lebih cepat dan lebih akurat, tentu lebih berbiaya murah. Baik Pak Hapendi, juga kalau kita berpedoman pada beberapa informasi sebelumnya juga terkait kemarin Menteri ATR PBN juga meminta agar ada penyeragaman harga pengurusan sertifikat tanah. Lalu bagaimana tanggapan Anda untuk hal ini Pak? Oh iya, jadi permintaan dari Pak Menteri tersebut, Pak Hadi Cahyanto, kami tentu seluruh PPAT di Indonesia siap dan akan mengikuti apa yang menjadi arahan dari Kementerian ATR tersebut, terutama terkait dengan masalah biaya yang seragam tadi, biaya murah, seragam, dan kita itu akan ikuti terus dan akan kita sampaikan kepada seluruh anggota IPAT yang saat ini sudah berjumlah 22.539 orang. Nah, kami memahami betul apa yang dicita-citakan oleh pemerintah tersebut melalui Kementerian ATR, BPN RI, bahwa pelayanan pendaftaran tanah ini harus diberikan dengan cepat, murah, sehingga pembangunan di seluruh Indonesia bisa terlaksana dengan cepat. Begitu, Pak. Baik Pak Hapendi, apakah dengan adanya percepatan dan juga digitalisasi pelayanan saat ini terkait pertanahan juga dapat mengatasi sejumlah permasalahan yang terjadi pada permafiaan tanah? Digitalisasi pelayanan pendaftaran tanah ini memang salah satu ditujukan adalah terkait dengan maraknya mafia tanah. Jadi selain daripada diharapkan memberikan kepastian hukum dan kemudian memberikan pelayanan yang murah dan cepat, salah satunya adalah melakukan atau mengatasi atau setidak-tidaknya mengantisipasi agar mafia tanah ini tidak berkembang, bahkan kalau bisa
tentu kita semua berusaha agar mafia tanah ini bisa hilang dari negara kita. Baik, Pak Hapendi juga Anda selaku Ketua Umum dari Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang saat ini juga masih memimpin begitu Pak. Lalu Pak Hapendi, bagaimana IPPAT untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan ini Pak? Iya, jadi pelayanan yang berkualitas, yang memberikan kepastian hukum akan selalu menjadi pilar utama di dalam pelayanan pendaftaran tanah. Jadi setidak-tidaknya ada 3 pelayanan tujuan daripada pelayanan pendaftaran tanah secara digital ini. Yang pertama tentu agar ia memberikan kepastian hukum, kemudian memberikan pelayanan yang cepat dan berbiaya murah. Nah, ini adalah salah satu apa yang diinginkan atau dicita-citakan juga oleh seluruh PPAT di Indonesia. Kami selalu siap dan selalu memberikan dukungan kepada pemerintah bahwa digitalisasi ini adalah memberikan kepastian hukum, memberikan biaya yang murah, tentu memberikan percepatan terhadap pelayanan pendaftaran tanah. Baik, selain itu juga harapan Anda mungkin bisa disampaikan juga Pak Hapendi dan juga mewakili rekan-rekan para PPAT kepada pemerintah dalam percepatan layanan pengurusan pertanahan di masa depan. Terima kasih. Tentu kami dari Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah selalu berharap kepada pemerintah agar segera dilakukan atau diselesaikan tugas yang diberikan oleh undang-undang agar seluruh bidang tanah di Indonesia dilakukan sertifikasi secara elektronik. Dengan demikian, maka kendala-kendala tumpang tindih sertifikat, kemudian adanya ketidakjelasan batas bisa teratasi dengan cepat, sehingga memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu memberikan kepastian hukum terhadap pemilik tanah di seluruh Indonesia. Selain itu tentu kami juga berharap kepada pemerintah agar penyebaran PPAT yang saat ini sedang membuka ujian bagi calon-calon PPAT di seluruh Indonesia agar juga dilakukan pemerataan PPAT untuk kabupaten-kabupaten yang masih belum ada PPAT-nya seperti di Halmahera Utara, Halmahera Tengah dan lain-lain, segera dibuka formasi di sana karena calon-calon PPAT yaitu anggota luar biasa IPAT saat ini sudah mencapai 6.573 orang yang terdaftar di IPAT. Baik, tadi setidaknya ada 3 hal yang juga menjadi misi dari PPAT dalam percepatan digitalisasi untuk melawan sejumlah permafian tanah begitu ya Pak. Yang pertama tadi juga memberikan pelayanan yang cepat, kemudian juga pelayanan hukum yang pasti dan juga harganya murah serta dapat dijangkau oleh semua lapisan. Baik, terima kasih kami ucapkan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bapak Hapendi Harahap. Salam sehat selalu Pak. Salam sehat juga, terima kasih kepada TVRI.